memasuki pada pembelajaran berikutnya adalah sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Jais adalah bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kebebasan. Yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat zaid bagi Allah adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Sebagaimana contoh begini. Allah bersifat dia berkehendak bebas atas segala sesuatu. Suatu ketika terjadinya gempa, terjadinya tsunami, terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor dan kebakaran dan lain sebagainya. Yang kita lihat di permukaan bumi yang tercinta ini banyak sekali musibah-musibah itu. Itu sebetulnya adalah bagi orang yang beriman melihat hal yang demikian itu merupakan suatu peringatan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Maksud daripada peringatan tersebut adalah, wahai manusia yang ada di permukaan bumi ini, sudah jelas tergambar terjadinya tsunami, gempa, dan longsor, itu mutlak adalah kekuasaan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia siapapun di muka bumi tidak bisa berkuasa untuk menentangnya. Itu kehendak yang luar biasa. Ya, baik. Setelah kita mengenal sifat-sifat Allah, dari sifat wajibnya, sifat mustahilnya, lalu juga tadi yang terakhir sifat jais. Lalu apa begitu atau bagaimana akhlak terpuji yang sepatutnya kita berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kita benar, seorang Mbak muslim. Laras. Iya. Jadi implementasi sebuah keimanan seseorang bagaimana nanti akan melahirkan manusia-manusia cerdas, manusia-manusia yang bermoral, manusia-manusia yang bermasyarakat, yang baik. Tentunya pada pembahasan kali ini juga yang berikut ini, akhlak terpuji kepada Allah. Yang pertama disebut dengan taubah. Ya, taubah. Jadi taubat ini artinya adalah seorang hamba menyesali atas segala perbuatannya, menyesali atas segala perbuatannya, dan perasaan hatinya tersebut juga merasa menyesal, merasa berdosa, dan dia bertobat mencari kepada jalan yang benar. Jadi termasuk yang demikian dikatakan dengan taubatan nasuha, artinya orang menyesali dengan sungguh-sungguh, dengan hatinya yang paling dalam, dan dia berubah dengan kebaikan, dan tentunya dia ikhlas. Nah, ini disebut dengan taubah. Kemudian yang kedua disebut dengan khaufan. Khaufan disebut dengan khauf, ya. Khauf adalah perasaan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa takut. Dia merasa takut bahwa Allah Subhanahu wa taala justru akan murka kepada seorang hamba ketika seorang hamba tersebut banyak menantang dengan hukum-hukumnya. Ya, oleh karena itu bagi seorang muslim yang beriman, bertakwa, beramal solih, maka kita harus memiliki sifat akhlak terpuji kepada Allah, disebut dengan khauf. Takut hanya kepada Allah. Kemudian yang berikutnya disebut dengan ta'ah. Apa itu, Pak? Ta'ah itu adalah seseorang hamba hanya semata-mata taat kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, apa saja yang baik-baik, kemudian meninggalkan apa segala yang dilarangnya, termasuk misalnya zina, kemudian narkoba, kemudian minuman keras, nah kemudian mengkonsumsi psikotropika dan lain sebagainya. Baik. Nah, itu kita harus taat kepada aturan-aturan Allah, disebut dengan ta'ah.
Ya, baik. Kemudian yang terakhir disebut dengan ikhlas, ikhlasan, ya, ikhlas. Ikhlas ini, pemirsa, adalah merupakan nilai yang tertinggi dalam kehidupan seorang Muslim di dunia ini. Itu ikhlas. Ya. Ikhlas itu sama halnya seseorang melakukan sebuah perbuatan dan niatnya adalah lillahi ta'ala, khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada niat lain-lainnya, dan dia itu nanti menjadi orang yang beruntung. Baik. Karena konsekuensi hidup di alam dunia ini bagi orang yang beriman adalah nilai yang tertinggi itu adalah ikhlas, atau disebut dengan orang mukhlasin. Nilai yang tertinggi yang berikutnya adalah mardotillah. Dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Itulah yang sering ketika seorang hamba yang muslim selalu berdoa, mudah-mudahan saya berbuat, berperilaku dan sebagainya ikhlas, dan Allah akan meridhai kita. Barangkali demikian. Baik. Lalu apakah yang harus diperhatikan oleh para guru-guru, khususnya guru akidah akhlak ini, dalam pembelajaran akidah akhlak? Iya, yang harus diperhatikan pertama, guru itu mempelajari tentang kurikulum, ya. Kemudian menetapkan kompetensi dasar. Baik. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan beberapa indikator capaian. Kemudian yang keempat adalah menentukan jenis metode, model pembelajaran. Yang kelima mengembangkan sumber belajar. Baik. Yang keenam adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Mudah-mudahan ini menjadi satu catatan tersendiri nih untuk para guru akidah akhlak. Dan Pak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Mungkin terakhir sekali bisa memberikan kesimpulan dari topik bahasan kita kali ini mengenai iman kepada Allah. Terima kasih Mbak Laras. Pemirsa, peserta diklat jarak jauh guru mata pelajaran akidah akhlak Madrasah Sanawiyah di seluruh Indonesia, terakhir pendalaman materi kita pada hari ini, iman kepada Allah. Saya akan memberikan satu informasi, satu tips bagaimana nanti Bapak Ibu ketika mengajarkan kepada siswa kita yang ada di sekolah, bisa pelajaran keimanan di ruang kelas, dan juga bisa dibawa atau diajak anak ke lingkungan sekitar. Barangkali hal demikian akan memupuk keimanan siswa kita dengan keadaan lingkungan atau alam yang nyata. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya kali ini mengenai iman kepada Allah. Dan terima kasih banyak juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai di sini jumpa kita kali ini. Saya Larasati, Bapak Abdul Hamid, dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.